Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sekalian. Saya dengan Denny Pak dari Aruba. Mungkin tanpa berpanjang lebar, hari ini apa yang kita mau sharing ke kita adalah, jadi kita tahu semua Bapak-Bapak kan datang dari hospitality business gitu Pak ya. Mungkin selama ini udah pakai Aruba dan mungkin selama ini juga sudah kenal dengan Aruba gitu kan. Cuman di sini kita pengen share sesuatu yang terkait dengan tema kita tahun ini, yaitu data, security, dan AI. Apa itu ya kan? Jadi kalau misalnya secara company sendiri, HPE Aruba, kita udah sekian 18 tahun Pak ya jadi leader, dan mungkin sudah dengar semua HPE. Aruba itu sebagai bagian dari bisnis unitnya Hewlett Packard Enterprise, di mana Hewlett Packard Enterprise tahun ini akan mengakuisisi Juniper. Udah pada dengar ya Pak ya? Jadi sekarang leadernya itu dua di atas, kalau dari sisi Enterprise Network, itu ada dua. Tahun depan itu akan merge, jadi akan bersatu. Tapi kalau dari sisi namanya apa? Wah, walau alam belum ada yang tahu. Kita juga masih nunggu-nunggu namanya akan jadi apa. Tapi itulah kenyataannya bahwa dua raksasa itu akan istilahnya jadi satu gitu ya di bisnis enterprise network ini. Yang hari ini kami mau share, mungkin kalau misalnya udah pada tahu, sekarang HPE Aruba sendiri ada dua line up produk. Yang pertama adalah enterprise product, yang kemudian yang berikutnya adalah SMB product. Jadi dari sisi enterprise, apa yang kita mau update adalah bahwa saat ini fokusnya kemana dari sisi solusi Aruba adalah ke arah Green Lake Platform. Jadi Green Lake Platform itu adalah solusi, kita bisa bilang adalah cloud-based networking. Jadi infrastruktur, kemudian di dalamnya ada komponen security, di dalamnya juga ada komponen AI, di mana itu dibundle jadi satu di dalam single management yang namanya HPE Aruba Central. Nah, Central ini uniknya adalah solusi kami, Bapak-bapak cuma butuh beli satu equipment, baik itu switching maupun wireless maupun SD-WAN, tanpa bapak-bapak perlu ganti model kalau mau ganti on-premise atau ke sentral. Jadi kita punya equipment itu masih bisa support, bapak mau on-prem silakan, bapak mau pakai cloud karena ada AI-nya silakan, tanpa perlu ganti-ganti model, ganti-ganti tipe. Oke, jadi investasi bapak nggak perlu dua kali. Kalau saya mau cloud pakai yang ini, kalau mau yang on-prem pakai yang ini. Itu kita enggak. Oke, nah jadi dari area apa yang kita punya, kita sebenarnya Aruba ini punya solusi mulai dari data center, dari kampus sampai dengan ke cabang. Jadi kita juga punya solusi SASE, SD-WAN dan lain-lain. Cuman kalau di hotel kan masih jarang pakai itu. Fokusnya adalah di infrastruktur di hotel gitu kan. Oke, jadi dengan Aruba Central ini kita memberikan kepada Bapak Ibu model baru manajemen, di mana kalau mungkin di model lama Bapak-bapak mikir, saya perlu investasi server untuk manage, kemudian saya perlu investasi orang gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya Aruba Central ini, everything di single plane management ke cloud kami namanya Aruba Central. Jadi semua perangkat wireless, wired maupun SD-WAN itu kita bisa manage dari satu platform yang sama. Di situ ada AI-nya, di situ ada integrated security-nya. Nah jadi ini kita punya Aruba Central. Nah ini lah kurang lebih layar manajemennya semua bisa di-manage dari satu platform yang sama. Ini yang sama kondisi saat ini. Nah ini adalah tampilan barunya jadi dari Aruba Central. Jadi bapak-bapak walaupun misalnya dari mana aja sekarang, dari rumah, dari lagi liburan ke Jakarta, mungkin kayak sekarang lagi weekend, terus tiba-tiba ada yang mau config, pengen bikin SSID baru atau bikin VLAN baru, nggak usah repot-repot VPN atau apa segala, bisa dari mana aja confignya. Itu simpelnya dengan cloud. Jadi dari sisi orang IT, bayangin kalau bapak-bapak bisa dengan gampang, bapak beli 300 access point, 400 access point gitu kan, pengen masang, tapi biasanya kan mesti nungguin orang yang masang, kemudian di provisioning dan lain-lain. Nah dengan si Aruba Central ini kita punya wizard di mana kita punya zero touch provisioning untuk onboarding, jadi lebih simple, lebih cepat. Jadi semua ada di sini bapak-bapak untuk memudahkan hidup bapak-bapak sekalian. Karena kita tahu IT di hospitality itu nggak banyak. Satu hotel bintang 5, bintang 6, IT-nya cuma 2 atau 3 gitu kan. Mainnya sip-sipan. Nah dengan Aruba Central ini sebenarnya lebih memudahkan. Jadi memudahkan hidup mulai dari provisioning, monitoring, installing, configuring, anything. Itu benar-benar memudahkan hidup bapak ibu. Dan kalau memang mau beli dari managed service provider juga punya mode namanya multi tenancy. Jadi mereka bisa memberikan akses ke bapak-bapak untuk memanage tenan bapak aja gitu. Jadi lebih simpel juga. Dengan Aruba Central punya sistem manajemen, bapak-bapak juga bisa melakukan yang namanya time travel. Kalau misalnya ada problem kemarin-kemarin, kita bisa ngelihat juga
Kayak apa sih problemnya? Dan ada AI-nya. Di situ yang paling pentingnya. Jadi AI-nya itu dia bisa memberitahukan problem tanpa kita menebak-nebak. Jadi ketika ada isunya apa, itu ada alert, ada AI alert di mana dia akan kasih tahu. Contohnya ada spanning tree problem, ada looping. Dia akan kasih tahu nih kalau di wire di port berapa itu akan dia munculkan. Di situ ada AI yang tidak dipunyai oleh on-prem management. Kalau misalnya berbasiskan on-premise, kita nggak ada ini. Oke. Kemudian ada user experience, segala itu juga ada di sini, ada AI-nya. Jadi user experience seperti apa, WiFi apalagi kan nggak kelihatan barangnya, itu juga bisa kelihatan. Oke. Dari sisi API konfigurasi ini juga lengkap, banyak API-nya. Ini salah satu menariknya Pak adalah kita bisa melihat endpoint yang connected ke sistem itu seperti apa, traffic mereka seperti apa, tipe endpointnya seperti apa, itu kelihatan. Jadi si sentral ini bukan menyimpan ya, kita melihat informasi-informasi ini dan bahkan kita juga bisa melakukan IoT behavior analytic. Bayangin kalau bapak-bapak punya CCTV, bapak-bapak punya printer yang connect ke wireless ataupun connect ke wire, tapi tiba-tiba printer itu melakukan traffic ke Rusia atau punya traffic dari Rusia. Aneh nggak kira-kira? Aneh toh? Nah, si sentral, si Aruba punya manajemen ini bisa melakukan detection terhadap hal tersebut. Jadi ketika kita punya AI analytic, ketika ada misbehavior dari traffic anomali, itu kita bakal laporkan langsung ke bapak-bapak, ke tim IT-nya. Gitu. Jadi itu salah satu kecanggihan di dalam si sistemnya Aruba Central ini. Oke. Nah, jadi ini contohnya CCTV, dia mengupload traffic ke Rusia. Itu sesuatu yang lucu, yang aneh. Nah, itu yang kita bisa lakukan di sini intelijennya. Oke. Ini untuk IoT. Nah, ini juga banyak integrasi dengan IoT di hotel sekarang. Banyak integrasi dengan barang-barang IoT. Jadi dengan Aruba kita punya akses point, dalamnya sudah punya Bluetooth, BLE ataupun Zigbee, itu bisa integrate dengan sistem IoT. Bapak nggak perlu IoT gateway lagi. Itu juga bagian dari Aruba ini. Dan masalah licensingnya kita juga sangat fleksibel. Kemudian ada delay activation. Jadi kalau beli sekarang nanti deactivate bisa nanti mungkin 3 bulan, 2 bulan lagi karena barangnya baru datang. Oke, kemudian juga renewalnya itu gampang, simple. Karena ini modelnya subscription, jadi nggak neko-neko. Oke, dari sisi wire, jadi dari sisi produk, kita punya lini apa, wire switch lumayan lengkap. Mulai dari kampus akses sampai dengan data center itu komplit. Bapak mau cari yang 100 giga, 400 giga, 200 giga, itu komplit. Bapak mau cari yang murah meriah, juga ada. Gitu. Jadi nggak ada konotasi Aruba tuh mahal, nggak Pak. Itu sekarang udah nggak ini. Dan mungkin salah satu komponen yang paling mahal itu adalah transceiver. Kalau misalnya hotel-hotel Bapak properti Bapak pakai transceiver, itu 1 giga, 10 giga gitu kan, itu yang paling mahal biasanya. Dan di Aruba kita bisa integrate dengan transceivernya instant on. Jadi instant on punya transceiver jauh lebih efisien harganya dan misalnya kita juga bisa pakai di properti. Oke, nah untuk wireless sendiri lini produknya mungkin bapak-bapak sudah aware, sudah banyak dari seri yang buat di kamar sampai seri yang di ballroom, di outdoor, ya kan? Itu sudah terkenal banget, proven. Jadi kalau misalnya taruh di pantai apa segala tidak berkarat karena dalamnya diprotek, ya kan? Itu udah ada IP66-nya, IP65-nya. Ya, ini seri-seri indoornya Pak. Nah ini seri yang di kamar sudah mulai Wi-Fi 6, sudah punya, ada juga sebenarnya Wi-Fi 6E, tapi kalau misalnya belum butuh, kita sampai Wi-Fi 6 ada. Wi-Fi 5 kita udah mulai tinggalkan, jadi kita nggak akan jual lagi kalau misalnya Bapak cari gitu kan, kita udah mulai end of sale kan. Kemudian juga, ada Wi-Fi 7 Bapak-Bapak. Jadi kalau misalnya menarik, baru ya kan, pengen nyobain, walaupun di Indonesia belum efektif. Kenapa? Karena Wi-Fi 7 itu basisnya harus pakai 6 GHz sebenarnya. 6 GHz frekuensinya belum dibuka, sebentar lagi mungkin ada aturannya lagi digodok katanya. Kalau nggak ada 6 GHz sebenarnya Wi-Fi 7 artinya apa? Ya Bapak investasi jangka panjang. Jadi ketika nanti regulasinya ada, 6 GHz-nya tinggal di open aja. Dan Aruba sudah punya produknya Wi-Fi 7. Dan Wi-Fi 7 ini memang saat ini harus berbasiskan cloud, jadi harus cloud management kalau di Aruba. Oke. Jadi kita tetap punya controller, kita tetap punya wireless gateway. Cuman di kita controller kita adalah multifungsi, bapak-bapak. Bisa jadi SD-WAN, kemudian bisa jadi untuk controller wireless.
Nah, salah satu alasan dengan Aruba Central adalah sebenarnya bapak-bapak nggak perlu controller lagi. Karena dengan Aruba Central, bapak-bapak bisa memanage sampai dengan 500 akses point dalam satu properti tanpa perlu controller. Cuman ada kadang-kadang butuh controller, kenapa? Contohnya gini, kalau di properti bapak udah pakai casting server. Casting server itu adalah salah satu teknologi bagus. Cuman bahaya buat wireless. Kenapa? Karena kalau settingan networknya nggak benar, bapak-bapak sering ngalamin orang komplain, kok WhatsApp saya per connection, kok calling wifi callingnya pakai WhatsApp calling jelek, video calling juga putus-putus. Tapi kalau kita tes speed test itu lancar-lancar aja, ya kan? Nah, saya juga ada pengalaman di salah satu properti di mana terjadi kenapa? Karena ada multicast, traffic multicast dia yang disebabkan oleh casting server. Nah, kita punya controller, ada salah satu fungsi utamanya adalah kita bisa memfilter traffic multicast untuk di-convert jadi unicast. Sehingga di wifi performance-nya jadi bagus. Oke, jadi kalau nggak mau ribet, nggak mau apa, tetap kita akan saranin pakai controller kalau bapak memang pakai casting server. Itu salah satu fungsi controller di properti hotel. Dan itu udah proven, kita bisa buktikan ke bapak-bapak kalau misalnya ini. Kalau misalnya hotel ada masalah apa segala dengan traffic kayak tadi, ada castingnya, silakan kontak aja, nanti kita bantu. Oke. Jadi di wifi kita semua udah tahu ada security-nya, bisa bikin layer 7 access list, bisa bikin bandwidth control, bisa bikin content filtering, itu sudah dapat semua. Tanpa controller, dengan controller itu sudah dapat. Jadi di access point kita juga bisa melakukan security. Itu sudah built-in di dalam darahnya Aruba. Ada AI-nya juga, yang tadi kita udah tunjukin. Nah ini IoT gateway. Jadi access point bukan lagi sekedar access point. Bapak beli access point Aruba Enterprise, oke, lebih mahal. Ya kan lebih mahal berapa juta, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Karena kita bisa jadiin dia IoT gateway Pak, bisa diintegrasikan. Bisa diintegrasikan dengan door lock, bisa diintegrasikan dengan temperatur, atau mungkin udah ada yang pakai buat automation, buat gorden gitu kan, tirai. Itu kita bisa integrate sebagai dia IoT gateway. Itu salah satu enaknya dengan si Aruba ini. Nah, satu komponen lagi dari Aruba yang kita mau share adalah mungkin kalau buat gas, bapak-bapak sudah punya sistem sendiri, properti untuk PMS gitu kan ya, untuk gas. Tapi bayangin kalau untuk BOH. BOH itu back office gitu kan, udah ada belum security-nya? Bagaimana orang bisa connect ke wifi BOH? Pakai pre-share key misalnya. Pre-share key-nya kalau bocor bagaimana? Pre-share key-nya kalau di-share ke orang lain bagaimana? Ya kan? Jadi kita coba nawarin ke Bapak model dengan menggunakan Zero Trust Security dengan produk yang namanya ClearPass. Jadi ClearPass itu adalah network access control Bapak-bapak, di mana bisa ngatur security untuk wireless dan wired, terutama untuk back office. Kita nggak ngomongin gas karena gas udah punya PMS sendiri, kita ngomongin sekarang back office. Oke. Bayangin kalau bapak-bapak punya kabelan di mana gitu kan, kemudian dicabut orang, dicolok ke laptop, dia bisa masuk ke network BOH, seperti apa konsekuensinya? Gitu. Tadi wireless pre-share key-nya bocor, seperti apa konsekuensinya? Gitu. Jadi namanya ClearPass ya bapak-bapak untuk tahu. Service dan support, jadi di Aruba kita juga punya service dan punya support. Jadi misalnya barang-barang, ya kan kita semua udah tahu barang-barang Aruba itu namanya limited lifetime warranty untuk hardware. Tapi kalau misalnya nggak beli support, ya kalau mau open case nanti nggak bisa. Nah, dengan Aruba Central, bapak-bapak bisa memanfaatkan limited lifetime warranty tadi tanpa perlu beli tanpa perlu beli maintenance istilahnya. Kenapa? Karena Aruba Central sudah include dengan 24x7 maintenance. Jadi istilahnya bapak beli subscription, itu sudah include dengan services untuk supportnya. Gitu. Jadi hardware-nya tetap bisa nggak usah beli tanpa beli hardware support, bapak tetap bisa RMA kalau barang rusak apa segala. Nah, case-nya itu ada di dalam central subscription punya cost. Gitu. Jadi itu salah satu benefitnya dengan cloud model Bapak-bapak. Jadi lebih efisien nggak sih? Bisa jadi lebih efisien. Gitu, karena kita nggak usah beli maintenance lagi. Oke. Professional service kalau mau ngedesain, mau ngedeploy dengan bantuan dari Aruba kita juga sebenarnya punya. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu susah. Percaya yang tim yang handle profesional gitu kan, kita bisa desainin juga. Kira-kira gitu sih demikian. Jadi global support kami ada di mana-mana. Kemudian website-website untuk akses itu juga untuk support juga bisa. Bapak-bapak bisa akses langsung. Oke, itu kira-kira sekilas sharing update dari kami dari Aruba.